sekalian. Ya, semua siap ya? Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Salam kebajikan kita semua. Kawan-kawan media yang saya hormati dan saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir siang hari ini untuk kami ajak berkomunikasi dalam rangka jumpa pers menyikapi berbagai peristiwa yang berkenaan dengan kepariwisataan di Bali belakangan ini. Saya hadir bersama Bapak Kapolda, Bapak yang mewakili dari Kamil Kumham, kemudian juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Trisno Nugroho, dan Dinas Pariwisata serta Satpol PP Provinsi Bali. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan maraknya berbagai kejadian yang tidak mengenakan dan mencoreng nama Bali. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, semakin maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali yang melakukan tindakan tidak pantas dan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, seperti yaitu tidak memakai busana yang sopan, yang wajar dan pantas pada saat berkunjung ke tempat suci, daya tarik wisata. Kemudian yang kedua, adanya pemberitaan terkait dengan kripto sebagai alat transaksi pembayaran di hotel, restoran, destinasi wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya. Hal ini perlu saya sampaikan, kita memiliki acuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun juga oleh Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ada sanksi bahwa penggunaan mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada sanksi yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 22 miliar rupiah. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PB/2015 tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada sanksi yaitu pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar denda, dan larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran. Juga ada peraturan anggota Dewan Gubernur Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 24/1/PABG/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Ada sanksinya yaitu pengenaan sanksi atas pelanggaran penggunaan QR Code non-standar untuk transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai GPN, penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan uang elektronik. 3. Masyarakat Bali yang melakukan usaha dan tidak bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewa transportasi dilarang menyewakan kendaraan roda 2 kepada wisatawan mancanegara. 4. Masyarakat Bali dilarang memfasilitasi wisatawan mancanegara yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin visa atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai kripto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu dideportasi, dikenakan sanksi administrasi, hukuman pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi keras lainnya. 6. Masyarakat Bali berkewajiban melaporkan perilaku wisatawan mancanegara yang tidak pantas dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa kepada kepolisian setempat, imigrasi, Satpol PP, Pecalang, dan Dinas Pariwisata. Jadi kepolisian yang terdekat, misalnya ke Polsek, ke Polres, bahkan bisa langsung ke Polda Bali. Pelaku usaha jasa pariwisata dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Kawan-kawan media sekalian saya hormati, itulah beberapa poin yang perlu saya sampaikan hari ini sebagai komitmen pemerintah Provinsi Bali bersama Bapak Kapolda, Bapak Kanwil Kumham, dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali dalam menyikapi berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang menurut saya sudah di luar kewajaran, yang harus kita sikapi bersama-sama bahwa ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tidak hanya menjadi tugas Bank Indonesia, tidak hanya menjadi tugas Kanwil Kumham Provinsi Bali, tapi menjadi bagian tanggung jawab kita bersama untuk menjaga nama baik Bali dan menjaga citra pariwisata Bali agar tetap bisa survive berkelanjutan di masa yang akan datang. Jangan berikan toleransi, apalagi fasilitasi terhadap wisatawan mancanegara yang melakukan perilaku tidak baik di Provinsi Bali ini serta tidak menghormati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Segala itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya mohon pada kawan-kawan agar berita ini ditulis dengan jelas, dengan tegas, tidak dibelokkan, tapi apa adanya supaya dapat dipahami, dan mohon juga disebarluaskan kepada semua pihak melalui jaringan media yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat dunia dari berbagai negara itu mengetahui bagaimana kami merespon dan memperlakukan kebijakan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Bali yang kita cintai bersama harus kita jaga secara bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. 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 Itu sudah diproses oleh Bapak Kapolda sesuai dengan undang-undang ITE. Ya sudah kan, ini saya sampaikan barusan. Dilarang memfasilitasi kan, termasuk itu kan sudah. Bapak Kapolda mungkin ada yang disampaikan. Ya tadi kaitan sama peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga kan ada undang-undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga
Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah, ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari undang-undang ITE. Pastinya seperti itu. Ya. Dari maraknya beberapa kasus yang terjadi, Pak Bu, Ya. mana yang kira-kira berpotensi untuk mendapatkan sanksi deportasi, Pak Bu? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, langkah preventif yang dilakukan biar kasus-kasus ini tidak terjadi berkelanjutan. Ya. Apa yang akan dilakukan? Oke. Terima kasih, Pak Bu. Oke. Beberapa kejadian yang muncul belakangan ini setelah pandemi COVID-19, tentu saja ini adalah bagian daripada konsekuensi implikasi dari pemberlakuan kebijakan percepatan pemulihan pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19 yang diberikan pelonggaran berupa kebijakan visa on arrival, pembebasan visa, dan bahkan lebih dari 80 negara yang diterapkan dengan kebijakan visa on arrival. Ini ada sisi baiknya, tapi sekaligus juga mengandung kelemahan. Karena itulah kami akan segera mengadakan rapat dengan pemerintah pusat untuk menyikapi dan mengevaluasi secara bersama-sama kebijakan visa on arrival ini, agar penerapannya tidak membuat kepariwisataan Bali ini terkesan pariwisata yang murahan, yang merugikan pada akhirnya nama Bali dan citra pariwisata Bali. Terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, sudah dilakukan penindakan, proses, ada yang dideportasi sampai sekarang. Kalau tidak salah, angkanya sudah mencapai 129 orang yang dideportasi sejak bulan Januari yang lalu. Ini cukup banyak. Artinya kita sangat responsif. Kami bersama Pak Kapolda dan Bapak Kanwil Kumham, imigrasi itu bergerak cepat begitu kami menerima adanya pemberitaan kejadian dari media sosial, dan kami langsung bergerak. Yang harus dideportasi tentu harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Juga pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku seperti penyimpangan penggunaan izin visa juga dilakukan proses hukum di Kepolisian Daerah Provinsi Bali. Itu berjalan. Nah, tentu saja ini bisa terkena hukum pidana, dan kami sudah memiliki sikap yang sama dengan Bapak Kapolda. Setiap perilaku wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditindak tegas dengan proses hukum, bahkan proses hukum pidana. Itu yang kami lakukan. Dan berikut adalah kami akan memperlakukan kebijakan menyeluruh tentang tata kelola pariwisata di Bali ini dalam beberapa minggu yang akan datang, supaya tidak terjadi penanganan kasus per kasus, tapi kami akan berlakukan kebijakan secara menyeluruh terkait dengan tata kelola pariwisata di Bali agar semakin kuat, mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Saya kira ini kita akan laksanakan. Tentu saja kita juga harus mempertimbangkan psikologi masyarakat kita di Bali yang saat ini sedang melakukan pemulihan pariwisata. Jangan sampai juga menimbulkan kontraproduktif dalam konteks penerapan kebijakan yang tegas ini. Prinsipnya pariwisata kita akan bisa kelola dengan baik dan menerapkan tindakan-tindakan tegas bagi wisatawan yang tidak tertib dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Saya kira itu.
informasi tadi dengan Pak Gubernur bahwa kita ingin menyediakan Wisman itu di Bali dengan baik. Ya, kami menyediakan uang rupiah, bagaimana Undang-Undang Nomor 721 bahwa satu-satunya uang yang sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi rupiah harga mati buat kita semua. Ini kebanggaan buat kita, jadi rupiah merupakan uang yang legal, baik tunai maupun non tunai. Itu dan kita sediakan ada 138 kupa atau money changer di seluruh Bali. Ada 500-an cabang di Bali yang punya izin dari Bank Indonesia. Jadi kita juga ingin agar mereka juga bisa menukarkan uang rupiah dengan aman dengan menggunakan kupa-kupa yang berizin. Dan uang rupiah kita terus siapkan di situ. Dan demikian juga kalau dia menggunakan kartu kredit, ada juga menggunakan mobile banking, artinya kartu kredit dia bisa melakukan juga. Jadi itulah yang legal, tidak boleh menggunakan uang di luar rupiah, dan kami fasilitasinya di dalam jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang ada di masyarakat. Jadi itu sekali lagi kami juga bersama Pak Kapolda, Pak Gubernur, kita juga terus melihat berkoordinasi di mana ya sebagaimana di peran kemarin kita sedikit bahwa sudah mulai dulu mungkin ya saya nggak tahu, sekarang mereka sudah paham bahwa uang rupiah yang berlaku adalah uang rupiah cinta, bangga, dan paham rupiah. Kita sama-sama, ini rupiah kita yang harus kita jaga. Demikian, terima kasih. Pengawasannya seperti apa Pak? Karena transaksi di luar dari transaksi yang telah ada pengawasan di luar itu seperti apa? Tentunya nanti dengan Pak Kapolda, dengan tim misalnya, bersama kami Bank Indonesia, tentunya juga akan, ini kan nggak bisa kalau kita terang-terangan, kita mesti harus ada mohon bantuan masyarakat dari dalam masyarakat Bali, kami juga memfasilitasi, menjaga, melaporkan kepada kami kalau ada hal-hal yang kurang sesuai dengan undang-undang ya. Tadi ada sanksinya, ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Kami coba tadi 5 tempat yang disebutkan dalam surat kabar kemarin dan telusuri dengan kepada rekan-rekan itu, mereka mengatakan petugasnya kami tidak menggunakan uang kripto itu, dan kami tidak paham, dan dia tahu bahwa uang rupiah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dia petugas seperti itu. Jadi baik yang di Ubud, kami juga kontak dengan pemiliknya, yang di Gianyar, yang di Buleleng bersama Pak Kapolda, kami cek juga yang di Gaji juga tidak menggunakan itu. Kami terus lakukan dengan Pak Kapolda untuk terus melakukan pengawasan pemantauan. Itu. Selain kripto apa ada lagi? Itulah kripto dan macam-macam. Kripto kan jenis berikutnya, ada di dalamnya banyak macam kan. Kalau kripto sebagai aset boleh, ada kan di Bapepti yang ngawasin, ada Indodax yang untuk perdagangan aset kriptonya. Tapi untuk alat pembayaran dilarang di Indonesia, karena hanya rupiah yang boleh digunakan untuk transaksi di Indonesia ini. Mereka memiliki aset sebagai transaksi di Indodax untuk tukar menukar silakan. Kalau mau dikonversi silahkan di Indodax nanti. Tapi keluarnya transaksi harus rupiah. Gitu. Terima kasih. Gimana? Apakah nanti bisa ada pelanggaran Ya nanti Pak, tentunya ada di undang-undang ya, dari mulai deportasi, tempat usaha, pidana ya Pak. Ada beberapa tingkatan nanti dengan Pak Padang Agung. Baik ya, kaitan dengan kripto kita sudah lidik tempat-tempat yang memang kita curigai. Ada beberapa tempat tadi sebagaimana informasi dari media ada 5, mungkin kita lebih daripada itu kita sudah selusuri. Memang lidiknya ini harus tertutup ya, tidak bisa kita terbuka dalam arti kalau kita datangi Bapak masih membuka layanan ini, pasti jawabnya tidak, karena memang ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tapi namun demikian yang perlu diwaspadai juga, harus dipahami juga oleh para penyelenggara pariwisata di Bali, ya jangan membuka peluang, karena ini kelihatannya membuka peluang juga. Membuka peluang dalam arti dia menyantumkan di website bahwa menerima pembayaran secara dengan melalui pembayaran kripto, atau di tempat usahanya tersebut memasang semacam barcode ataupun apa yang untuk mempermudah transaksi melalui kripto. Tapi kalau kita lakukan pendalaman secara terbuka, pasti menjawabnya tidak, apalagi sudah viral ataupun sudah menjadi berita.
Nah, oleh karena itu kami akan terus melakukan upaya penindakan sebagaimana peraturan yang ada sesuai dengan ancaman hukumannya memang 1 tahun untuk pelaksanaan apabila saat ini sudah menahan orang asing yang melakukan tindak pidana lebih daripada 15 orang. Berarti itu tandanya apa? Bahwa Polda Bali konsisten untuk melakukan penegakan hukum apabila ada wisatawan yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, khususnya melanggar hukum pidana dan juga kaitan juga narkotika. Dan di samping itu sudah lebih dari 1.100 orang ditindak melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, ini tandanya apa? Kita selalu melakukan upaya penegakan dan melakukan penertiban kepada para wisatawan yang memang berperilaku menyimpang atau melakukan pelanggaran hukum di Indonesia. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. 29 orang sejak Januari, ini banyak. Kemudian yang kedua adalah ada proses hukum yang dilaksanakan sebanyak 15 orang. Ini banyak juga. Dan yang lebih banyak lagi adalah lebih dari 1.000 orang yang diproses karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Hanya ini. Artinya yang kami lakukan selalu bertiga, Gubernur, Kapolda, dan Panwilkumham, itu sangat responsif terhadap cepatnya pemberitaan viral yang memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku wisatawan di wilayah Bali ini. Jadi sekaligus juga saya ingin menyampaikan tidak benar kalau ada pemberitaan yang menyatakan bahwa adanya pengaduan dari masyarakat terkait perilaku wisatawan yang tidak sopan ini tidak mendapat respon dari pemerintah Provinsi Bali, tidak mendapat respon dari Panwilkumham, tidak mendapat respon dari Polda Bali. Itu tidak benar. Data itu menunjukkan. Dan ke depan kami akan semakin tegas dalam bertindak menyikapi masalah ini. Itu saya kira cukup ya. Oh, itu masih panjang pembahasan. Ya, masih proses. Ya. Cukup? Ya. Terima kasih. Semangat untuk Bali. Untuk Bali. 2 periode.